Have a great weekend, guys. So, jadi ya ini tanggal berapa? Tanggal 6 ya. Tanggal 6 dan tidak lama lagi yaitu tanggal 8 kita akan menghadapi yang namanya full moon dan ya, kaum paling tertindas di muka bumi ini adalah kaum bear boy dan juga kaum astro boy ya, di dunia trading, bukan di dunia trading, karena ya kayak gini nasib jadi bear boy dan juga astro boy. Dibilang astro tidak percaya sama benda kayak gitu, apa gunanya sama kehidupan nyata dan tidak mungkin berpengaruh pada kehidupan market, ya kan. Dibilang juga bear boy ya bearish terus, nggak ada sentimen positif segala macam, padahal itu yang paling banyak menelan korban dari kemarin. Banyak orang yang udah pensiun dari market crypto ya, contohnya teman-teman aku udah pada boncos semua, itu udah pensiun semua. Kenapa? Karena dibilangin ngeyel gitu. Itu yang pertama. Tapi kalau kalian masih stay on trading plan kalian, it's okay, nggak masalah. Tidak bisa disalahkan karena semua orang memiliki trading plan. Sekali lagi disclaimer on, ini adalah trading plan aku. Kalian bebas berkomentar terhadap apapun di trading plan aku karena aku tidak mengajak siapapun untuk ikut di dalamnya, hanya sebatas mengedukasi kepada kalian ini loh yang akan terjadi di market kira-kira sampai suatu saat aku changing ya, aku transform dari bear boy menjadi bull boy. Karena apa? Karena situasi sudah aman. Untuk apa lagi kita berharap turun? Untuk apa lagi kita berharap bearish? Nah, seperti itu. Jadi intinya ya, kalau kita jangan menjadi opposite di dalam suatu trend gitu ya. Kalau dia di bearish, udah ikutin apa maunya di bearish gitu. Kalau dia bullish, ya udah ngapain kita ke bearish gitu. Ya, semua depends on the trend gitu. Jadi aku bukan sepenuhnya bear boy karena aku juga dulu bull boy, tapi ya rasional. Kalau udah saatnya bear, changing jadi bear. Kalau saatnya nanti bull, ya udah changing jadi bull, gampang gitu. Oke. Nah, jadi balik lagi kita akan membahas si Bitcoin. Nah, hati-hati sama yang namanya adalah ya kalau kita untuk time frame berapa 4 jam ya. Kalau 4 jamnya hati-hati gitu. Kenapa? Ya dia masih bisa kayaknya membentuk pattern falling wedge yang mana bisa aja dia nekat untuk naik dikit lagi gitu. Karena kalau kita perhatikan ini RSI-nya masih di kategori atas gitu. Ya, apalagi full moon. Mungkin ada yang bertanya, apalah kali ini efek full moon ya. Sebenarnya gini, suatu trend itu dikatakan memiliki suatu dampak karena satu, yaitu adalah reversal ya. Jadi untuk full moon, untuk first quarter, last quarter ataupun juga new moon, itu efeknya, dampaknya kepada market itu tidak bisa kita prediksi. Misalnya full moon kali ini mungkin mungkin full moon bulan depan naik gitu. Itu nggak bisa diprediksi. Tapi satu, akan ada terjadinya reversal pattern. Percaya atau tidak, itulah yang terjadi. Kita contohkan ya. Ini aku buka kalendernya dan kita bakal mencari kapan sih market ini mengalami new moon ya. Nah, Bitcoin new moon itu kemarin di tanggal berapa guys ya? Bentar aku cari. Di tanggal sekitar tanggal Oktober ya. Mungkin di tanggal 19. 19, 20. Nah, tanggal 19 itu full moon ya. 19 November. Kita pakai daily aja biar kelihatan jelas ya. Kita pakai daily. Oke, ini daily di tanggal 19 November ya. 19 Oktober. Sorry guys, ini salah. Tanggal November ini ya. Sorry. Salah. Di tanggal 20 Oktober ya, pas ya. 20 Oktober adalah new moon. 20 Oktober, kita cari 20 Oktober 19 20. Oke, kita garisin ya 20 ya, sini ya, pas ya. Ini ya, pas 20 Oktober. Dan setelahnya, ini kan peralihan nih. Kalau kita perhatikan itu kan peralihan tuh ya. Dari masa bearish ya, di sebelum full moon itu bearish, fully bearish ya. Kalian bisa lihat sendiri trennya mengarah ke turun. Dan setelah kejadian full moon, dia naik. Naik nggak? Naik dengan drastis di tanggal 20 Oktober kemarin full moonnya. Ya. And then di full moonnya tanggal 21 di sebelahnya. Ya, 21 di sebelahnya. Jadi kita geser satu blok. Oke, kita geser satu blok di sini.
untuk kesini. Oke, 21 Oktober start dia mengalami reversal pattern ya. Nah, yang mengakibatkan harganya melakukan kenaikan ke atas. Kita cari contoh lagi di bulan Oktober ini, di manakah new moon-nya ya. Nah, ini baru dapat first quarter, tanggal 1 bukan. Tanggal berapa nih? Tanggal 1 Oktober. Bukan, berarti tanggal new moon-nya itu berarti di tanggal, bentar ya aku coba cari ya. Nah, new moon-nya di tanggal 27 September ya. 27 September di mana nih? 27 September ya, nih 26 27. Oke. Di 27 September ya, itu di situ new moon. Ya, mengakibatkan ada kenaikan tren ya, tapi tidak secara signifikan di tanggal 27. Nah, tapi setelahnya kalau kita perhatikan itu bakal ada peralihan karena di masuknya di opennya ya itu mengalami kenaikan guys. Ini lumayan banget kenaikannya kalau kita hitung dari low-nya ke sini, itu Bitcoin mengalami kenaikan sebesar 10% ya. Nah, itu yang terjadi dan kemudian dia turun, kemudian dia menunggu ya, ini new moon, ini full moon langsung terbang dan kita bakal ketemu yang namanya full moon lagi di tanggal 6 ya. Nah, ini aku hapus dulu ya. Yang ini, yang garis-garis ini aku hapus. Oke, kita hapus dan itu besok di tanggal 6 ya. Tanggal 6. Nah, kita berarti tanggal 8. Berarti kita gariskan di tanggal sini ya, guys ya. Tanggal 8 kita gariskan. Nah, kita bakal melihat apakah yang akan terjadi setelah tanggal 8 ini. Ya, kalian boleh komen ya, kira-kira apa yang akan terjadi setelah tanggal 8. Ya, karena biasanya dia akan mengalami peralihan tren. For example, di sini dia mengalihkan tren dari downtrend menjadi bull trend, and then di sini lagi dari downtrend menuju bull trend, dan setelahnya ini kita dari bull trend, apakah yang akan terjadi ya. Nah, ini sepanjang kayak gini ini harusnya udah paham lah ya apa yang terjadi. Jangan bilang halah sebuah kebetulan, halah sebuah A, sebuah B. Ini ilmunya udah dipakai bos ya kan, udah internasional ilmunya. Jadi ya aku juga belajar gitu ya. Jadi ya bagi kalian yang nggak percaya sama barang-barang kayak gini, it's okay, nggak masalah. Tapi ini kan hanya sebagai referensi. Dan see you in the next video.